Prof. Prabowo, Pak Eko, dan teman-teman sekalian. Di sini saya melanjutkan pemaparan terkait chapter 8, yaitu The World of Man Lives, di mana hari ini akan dilanjutkan pada bagian relativitas. Kemudian di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama yakni, is the universe running down or is it a continuous creative process? Nah, pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi mengenai sifat alam semesta terkait dengan prinsip kekekalan energi, termasuk dalam hukum pertama termodinamika berpendapat bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tetapi dapat berubah dalam bentuk yang lain. Namun termodinamika menunjukkan bahwa semua proses yang bekerja sendiri di alam cenderung menuju suhu dan tingkat energi yang sama. Energi tidak hilang, tetapi tidak dapat digunakan jika energi cenderung berpindah dari bentuk yang tersedia ke bentuk yang tidak tersedia. Dikatakan alam semesta sedang menuju equilibrium atau kesetimbangan atau sedang berjalan ke bawah, running down. Nah, jika alam semesta tidak terbatas dan tidak memiliki awal atau akhir, pasti ada energi tak terbatas atau sumber energi kreatif. Sebaliknya, jika alam semesta terbatas dan memiliki awal, pasti ada sumber energi kreatif yang menyebabkan proses kreatif mengatasi atau lebih besar daripada proses destruktif. Kemudian hilangnya energi tampaknya benar untuk mesin manusia dan untuk proses yang ia manipulasi. Ini mungkin benar untuk beberapa proses dan sistem dan tidak untuk yang lainnya. Jika alam semesta tidak terbatas dan tidak memiliki awal atau akhir, pasti ada energi tak terbatas atau sumber energi kreatif. Sebaliknya, jika alam semesta terbatas dan memiliki awal, pasti ada sumber energi kreatif yang menyebabkan proses kreatif mengatasi atau lebih besar daripada proses destruktif. Alam semesta itu sendiri mungkin merupakan proses kreatif yang berkelanjutan. Kemudian ada pertanyaan kedua, yakni what is man's place in the universe? Are there other habitable worlds than ours? Nah, pertanyaan tentang apakah terdapat kehidupan di bagian lain manapun dari alam semesta yang luas ini semakin sering ditanyakan saat ini karena kita sedang memasuki era antariksa baru dan menjangkau planet lain selain bumi. Meskipun mungkin tidak ada bagian lain dari alam semesta yang menawarkan yang menguntungkan bagi perkembangan kehidupan seperti yang kita kenal, mungkin juga telah disarankan bahwa alam semesta berisi banyak penghuni dengan beberapa makhluk yang jauh lebih maju daripada kita. Kemudian bahwa alam semesta berisi banyak penghuni beberapa dengan makhluk yang jauh lebih maju daripada kita. Meskipun planet-planet matahari lain, kita tidak dapat melihat planet-planet tersebut karena jaraknya yang sangat jauh menyebabkan mereka tersesat dalam cahaya terang matahari mereka. Kemudian pertanyaan ketiga, yakni what is the place of the knower or subject? Do we know the world is, or do we contribute something to the world we know? Bahwa alam semesta berisi banyak penghuni dengan beberapa makhluk yang jauh lebih maju daripada kita. Meskipun planet-planet matahari lain kita tidak dapat melihat karena jaraknya yang sangat jauh menyebabkan mereka tersesat dalam cahaya terang matahari mereka. Nah, perkembangan ilmu fisika membuatnya menyadari bahwa materi, ruang, waktu, dan relativitas semuanya dibuat bersama dan tidak dapat disingkirkan sebagai entitas yang terpisah. Sementara kita belum mempertimbangkan bukti sains yang berhubungan dengan kehidupan, termasuk manusia. Penekanan pada pandangan pengamat mungkin berarti bahwa konsep yang disebutkan juga terikat dengan evolusi, kehidupan, pikiran, dan bidang nilai. Kemudian bagian terakhir, yakni kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa
Ptolemy pada tahun 40 Masehi menyatakan bahwa bumi adalah bola tetap dari pusat segala sesuatu. Pandangan tersebut dikenal sebagai pandangan geosentris atau bumi sebagai pusat dari alam semesta. Kemudian seiring berkembangnya zaman, astronom Copernicus menyatakan bahwa matahari adalah pusat dari alam semesta atau dikenal sebagai pandangan heliosentris. Kemudian, materi adalah istilah abstrak konsep yang diterapkan pada setiap atau semua benda fisik yang dapat dibayangkan. Selain itu, filsuf Demokritus menyatakan bahwa alam semesta terdiri atas dua bagian, yakni pleno atau penuh dan ruang hampa atau void. Kemudian berkembang beberapa teori. Yang pertama ada teori atom John Dalton, di mana atom terdiri dari inti kecil yang berisi hampir seluruh massa atom dan mengandung muatan listrik positif berlebih untuk mendukung pandangan bahwa atom adalah sistem yang rumit, sebuah dunia kecil di dalamnya. Kemudian terdapat juga teori kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck pada tahun 1900 dan kemudian dikembangkan oleh Albert Einstein dan ilmuwan lainnya. Menurut teori ini, atom tidak hanya materi dan listrik, tetapi semua bentuk energi radiasi dari partikel-partikel terpisah. Selanjutnya juga terdapat teori gelombang cahaya yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki karakter atom dan bergerak dalam bentuk bandel atau paket, atau dalam aliran partikel seperti peluru yang datang dengan cepat dari senapan mesin. Selanjutnya, prinsip ketidakpastian Heisenberg, yakni hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan, misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Dan yang terakhir, ruang dan waktu dibagi menjadi 4 bagian, yakni ruang perseptual, waktu perseptual, ruang konseptual, dan waktu konseptual. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan chapter 8, The World in Which Man Lives. Selanjutnya saya kembalikan ke Prof. Prabowo dan Pak Eko. Ini Prof. Prabowo anu ya, nggak masuk lagi, apa nggak anu ya? Saya sebentar coba dicek. Bu Dela coba dicek, Prof. Prabowo kelihatannya di Zoom kita belum muncul Iya, lagi. sepertinya beliau terlempar, Pak. Terlempar, ya. Iya. Sebentar, saya chat lagi aja. Ya ini saya kalau masuk dulu nanti kita nunggu Prof. Prabowo beberapa saat ya, enggak apa-apa.
Oh, Google Chrome-nya Prof. Prabowo hilang. Iya. Sudah saya kirim link barusan Pak Eko ke Oke, Prof. iya, Prabowo. iya. Oke, iya, iya, Bu Mungkin Bagas. lebih mudah untuk masuk lewat link. Betul. Bu Tika ngirim kemana? Ke WA atau kemana, Bu Tika? Ya, sudah saya japri nih Prof. Prabowo-nya. Oh, atau saya Oke. masukkan di grup saja. Sebentar. Nah, sebenarnya kalau misalnya itu bisa saya kirimkan ke ini aja, ke WA-nya Bapak langsung ya. Sebentar. Ini khawatirnya di laptopnya Bapak belum terinstall WA-nya, Bu. Ya, Pak. Sudah saya kirim ke Pak Eko. Sudah. Oke. Ya. Halo. Assalamualaikum Bapak, monggo. Tahu-tahu hilang. Inggih. Alhamdulillah. Inggih, Bapak. Ini Bu Dela sampai menunggu ini. Saya tidur. Ayo, siapa itu tadi? Bu Dela Sinta. Mungkin bisa di-reply sebentar Bu Dela yang bagian ini ya. Beberapa slide terakhir yang Bu Dela presentasikan. Lihat saya. Oh, ngerti nggih. Ya, tahu-tahu hilang gitu loh. Oh, nggih. Ayo, kok nggak ada suaranya? Masih mute Bu Dela, silakan di-unmute dulu. Oke, silakan. Baik, melanjutkan presentasi yang kemarin, Prof. Jadi di bagian keempat terkait relativitas itu terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, is the universe running down or is it a continuous creative process? Pertanyaan kedua yaitu, what is man's place in the universe? Are there other habitable worlds than ours? Kemudian pertanyaan ketiga, yakni terkait what is the place of the knower or subject? Do we know the word is, or do we contribute
something to the world we know. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Ptolemy pada tahun 40 Masehi menyatakan bahwa bumi adalah bola tetap dari pusat segala sesuatu. Pandangan tersebut dikenal sebagai pandangan geosentris atau bumi adalah pusat dari alam semesta. Kemudian seiring berkembangnya zaman muncul pandangan baru yang dipaparkan atau yang dijelaskan oleh seorang astronom Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi, alam semesta berpusat pada matahari atau kita kenal sebagai pandangan heliosentris. Kemudian kesimpulan yang ketiga, yakni materi adalah istilah abstrak konsep yang diterapkan pada setiap atau semua benda fisik yang dapat dibayangkan. Selanjutnya, Demokritus, seorang filsuf, menyatakan bahwa alam semesta terdiri atas dua bagian, yakni pleno atau penuh dan ruang hampa atau void. Nah, selanjutnya, terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori atom John Dalton, di mana atom terdiri dari inti kecil yang berisi hampir seluruh massa atom dan mengandung muatan listrik positif berlebih untuk mendukung pandangan bahwa atom adalah sistem yang rumit, sebuah dunia kecil di dalamnya. Selanjutnya terdapat teori kuantum dikemukakan pada awalnya oleh Max Planck pada tahun 1900 dan kemudian dikembangkan oleh Albert Einstein dan ilmuwan lainnya. Menurut teori ini, atom tidak hanya materi dan listrik, tetapi semua bentuk energi radiasi dari partikel-partikel terpisah. Selanjutnya, teori gelombang cahaya menunjukkan bahwa cahaya memiliki karakter atom dan bergerak dalam bentuk bandel atau paket, atau dalam aliran partikel seperti peluru yang datang dengan cepat dari senapan mesin. Selanjutnya, prinsip ketidakpastian Heisenberg, yakni hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan, misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Dan kesimpulan yang terakhir, yakni ruang dan waktu dibagi menjadi 4 bagian. Ruang perseptual, waktu perseptual, ruang konseptual, dan waktu konseptual. Sekian, Prof. Ya, Pemaparan dari saya. teruskan ke tab berikutnya. Saya persilakan. Ya, Prof. Ya, teruskan ke tab berikutnya. Tab 9. Baik. Untuk chapter berikutnya kepada Bu Putih, saya persilahkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mohon maaf, Prof. dan Pak Eko. Untuk chapter selanjutnya, Bapak Afnan terlebih dahulu untuk di chapter 9. Monggo, silakan. Monggo, Pak Afnan. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Putih. Apakah sudah tampak? Sudah, Bapak. Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk chapter selanjutnya tentang life and its development, hidup dan perkembangan. Yang akan saya tampilkan Hidup dan perkembangannya gitu ya, Pak. ya, Pak. Ketika manusia melihat bumi tempat ia tinggal, ia terkesan dengan keanekaragam makhluk hidup yang menakjubkan di dalam bumi, air, dan di udara. Selanjutnya, mikroskop menyingkapkan dunia kehidupan yang tak terlihat. Bentuk-bentuk kehidupan tampaknya menepati hampir setiap tempat yang dapat dibayangkan di alam. Bagaimana organisme berbeda dari proses anorganik yang akan kita bahas, dari mana asal kehidupan dan apa saja ciri-cirinya. Yang pertama, the nature of living forms, sifat makhluk hidup.
Ciri-ciri makhluk hidup antara lain organisasi, bergerak, bermetabolisme, reproduksi pertumbuhan, iritabilitas, dan kemampuan beradaptasi. Organisasi jenis khusus yang terlihat pada makhluk hidup, hal ini tercermin dalam ciri bentuk dan penampilannya. Satuan struktural dan fungsional sel menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup juga dicirikan oleh jenis yang khusus gerakan. Mereka bisa berenang, menggoyangkan, berlari, atau terbang. Sementara gerakan tumbuhan jauh lebih terbatas, namun tetap ada metabolisme terdiri dari proses membangun atau anabolisme dan memecah, katabolisme. Dua proses yang berlangsung secara bersamaan di seluruh kehidupan. Pada awal kehidupan, proses pembentukan lebih dominan. Sedangkan pada kehidupan selanjutnya, proses penghancuran lebih terlihat. Selama kehidupan berlangsung, ada asimilasi dan transformasi materi dan energi yang konstan. Pertumbuhan menuju kedewasaan ialah karakteristik semua makhluk hidup. Harus bertambah besar dan bersiap untuk fungsi yang lebih kompleks di kehidupan selanjutnya. Ada batasan pasti untuk ukuran yang biasanya dicapai oleh spesies hewan tertentu. Selanjutnya, reproduksi sangat penting jika spesies ingin bertahan hidup, terlepas dari beberapa bentuk reproduksi sederhana seperti pembelahan sel atau bertunas. Setiap hewan memulai hidup sebagai sel benih yang dibuahi dan berkembang melalui tahap embrionik dan masa bayi hingga dewasa. Iritabilitas adalah kekuatan untuk menanggapi rangsangan baik internal maupun eksternal. Sensitivitas ini adalah dasar penyesuaian pada organisme yang lebih tinggi. Ia berfungsi melalui sistem saraf yang rumit. Bentuk-bentuk hidup yang dapat beradaptasi lebih mungkin untuk bertahan dari perubahan kondisi eksternal dalam batasan-batasan yang luas. Kita melihat bahwa kehidupan cenderung memberontak. Ia menekan ke segala arah dan berusaha untuk meningkatkan jangkauan dan kekuatannya. Ia monoton karena ia berfungsi atas dasar hukumnya sendiri, selektif dan inventif, serta mampu menghadapi situasi dan keadaan darurat, baru menyesuaikan diri, mempertahankan diri, dan melestarikan diri. Ada hubungan saling ketergantungan antara bagian-bagian dan keseluruhannya. Dalam kondisi normal, bagian-bagian suatu organisme tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan yang utuh. Beberapa bentuk kehidupan dapat memulihkan bagian-bagian yang hilang atau fungsinya, diambil alih oleh bagian yang tidak terluka. Ketika kita mencapai anggota kerajaan hewan yang sangat kompleks dan sangat terintegrasi, karakteristik dan kekuatan lain muncul, seperti sensasi yang meningkat, bentuk memori yang lebih tinggi, pilihan selektif, kesadaran, dan kecerdasan. Selanjutnya, the origins of life, asal-usul kehidupan. Sejak zaman primitif, manusia telah mengamati bahwa makhluk hidup cenderung mereproduksi jenisnya. Apakah semua kehidupan berasal dari satu sumber, atau apakah jenis kehidupan yang berbeda benar-benar terpisah dan berbeda? Setidaknya ada 5 kemungkinan jawaban. Yang pertama, semua materi hidup dan tidak perlu membuat perbedaan yang jelas antara materi hidup dan tak hidup. Teori bahwa semua alam hidup atau bergerak, pandangan yang dianut oleh sejumlah pemikir Yunani awal dikenal sebagai Hilozoisin. Zaman Yunani kuno hingga saat ini, kebanyakan orang telah memikirkan pemisahan yang kaku antara organik dan anorganik. Baru-baru ini penemu virus bakteriofag penyaring dan mengetahui bahwa materi hidup dan tak hidup terdiri dari unsur-unsur yang sama cenderung membuat pemisahan ini tidak terlalu kaku. Yang kedua, teori generasi spontan muncul dalam puisi filosofis The Rerum Nature yang ditulis oleh penyair Romawi Lucretius pada abad pertama, abad sebelum Masehi.
itu masih dipegang oleh banyak orang di abad ke-19 sampai sekitar tahun 1860 ketika Louis Pasteur membuktikan dengan cukup meyakinkan bahwa itu salah. Manusia telah memperhatikan bahwa bentuk-bentuk binatang seperti cacing, serangga, tikus, dan katak sampai datang pada waktu-waktu tertentu keluar dari bumi dan telah berasumsi bahwa bumi di bawah kondisi kehangatan dan kelembapan yang tepat dapat menghasilkan bentuk-bentuk kehidupan. Daging dan air yang membusuk yang terpapar ke udara ditemukan berkerumun dengan makhluk hidup. Pasteur dengan membandingkan cairan yang disterilkan dan yang tidak disterilkan membuktikan bahwa mikroorganisme ini diperbanyak menurut jenisnya dan mereka terbawa di udara yang terserap debu. Yang ketiga, pandangan bahwa kehidupan datang ke bumi dari beberapa planet lain dikemukakan oleh Helmholtz, Lord Kelvin, dan Svante Arrhenius. Sementara kehidupan mungkin muncul dari bentuk kehidupan ultramikroskopik yang didorong oleh radiasi cahaya dari debu kosmik atau melalui organisme yang tersembunyi di celah-celah meteorit. Teori ini sangat tidak mungkin dan benar-benar tidak memberikan jawaban. Teori ini hanya memindahkan masalah asal-usul kehidupan ke planet atau bintang lain. Selanjutnya, teori penciptaan langsung oleh tindakan khusus. Tuhan telah mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Satu, interpretasi literal dari abad pertama kejadian membatasi seluruh proses penciptaan menjadi 6 hari, masing-masing 24 jam. Menurut pandangan ini, semua spesies hidup diciptakan pada suatu waktu dan tempat kelompok interpretasi. Kedua, mencoba untuk menanggahi antara catatan ilmiah Alkitab dan modern teori hari geologi, teori hari penglihatan, dan teori restitusi adalah contoh dari interpretasi membuat untuk mengisi untuk melakukan keadilan baik untuk catatan Alkitab atau catatan ilmiah tentang proses-proses kearifan. Para ilmuwan yang percaya bahwa proses alam berlangsung terus-menerus, teratur, dan progresif kemungkinan besar akan menolak gagasan tentang suatu tindakan penciptaan yang khusus pada satu waktu dan tempat. Namun jika Tuhan ditafsirkan sebagai agen kreatif, sensitif kreatif atau elan kehidupan yang membuat keutuhan dan kepribadian, pandangan bahwa Tuhan menciptakan dunia secara umum dapat diterima. Selanjutnya, makhluk hidup muncul atau berkembang secara bertahap dari materi tak hidup. Dari apa yang kita ketahui sekarang, kehidupan tampak selalu muncul dari kehidupan lain. Namun saat cerita ditekan kembali, perbedaan antara hewan dan tumbuhan, antara bentuk hidup dan tak hidup, cenderung menghilang. Ahli biokimia mengumumkan bahwa ia telah berhasil menciptakan kehidupan secara artifisial dengan menggabungkan karbon dan zat anorganik lainnya. Apa yang bisa terjadi atau apa yang terjadi di masa lalu sulit untuk dikatakan, kecuali bahwa kehidupan melalui semacam proses kreatif. Para filsuf dan ilmuwan saat ini dengan sedikit pengecualian percaya bahwa bentuk kehidupan yang ada di bumi, termasuk manusia, berasal dan berkembang melalui beberapa proses evaluasi, yaitu melalui perubahan yang lambat, bertahap, dan progresif. Tetapi ketika kita telah mengenali fakta ini, kita masih belum memecahkan masalah penciptaan kehidupan. Organic evolution. Evolusi organik, istilah evolusi dalam arti luas berarti membuka gulungan atau perkembangan. Artinya, masa kini adalah masa dari masa lalu dan induk masa depan. Kita mendengar tentang evolusi bintang-bintang, evolusi astral, tata surya, bumi, evolusi geologis, materi atau unsur kimia, evolusi atom, masyarakat, evolusi sosial,
spesies atau bentuk kehidupan, evolusi organik, serta evolusi bahasa, agama, gagasan, dan cita-cita, dan sebagainya. Beberapa orang telah menggunakan istilah evolusi kosmik. Sulit untuk mengatakan apakah ada evolusi universal yang menghubungkan semua berbagai bentuk atau jenis perubahan secara pasti. Banyak konsep yang digunakan dalam satu bidang seperti hereditas dan perjuangan untuk eksistensi di bidang evolusi organik. Sangat tidak tepat ketika kita jarang membicarakan jenis evolusi lain, kecuali jika dipahami bahwa kita berbicara dari satu kerangka acuan, ketika harus selalu menempatkan beberapa kata sifat yang membedakan sebelum istilah evolusi. Evolusi dalam pengertian biologis atau evolusi organik adalah doktrin pertumbuhan atau perkembangan yang diterapkan pada semua bentuk kehidupan. Evolusi menegaskan tentang ras apa yang kita semua ketahui tentang individu, sama seperti individu sampai pada bentuknya yang sekarang, sebagai hasil dari pertumbuhan dan perubahan. Jadi ras dan semua bentuk kehidupan telah sampai pada keadaan mereka sekarang, sebagai hasil dari proses perkembangan yang berlangsung lama. Agak lebih sederhana, nenek moyang ini pada gilirannya adalah keturunan dari nenek moyang yang masih lebih sederhana, mencapai kembali jutaan tahun ke bentuk kehidupan yang sangat rendah atau ke awal kehidupan. Banyak spesies hewan dan tumbuhan telah berkembang secara alami dengan modifikasi dari yang sudah ada sebelumnya. Jenis secara umum, ia mengklaim bahwa kehidupan berlangsung dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, atau dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi. Evolusi adalah nama untuk proses perubahan. Evolusionisme atau teori evolusi ini ada interpretasi tentang bagaimana proses itu berlangsung. Misinterpretation of evolution, kesalahan interpretasi evolusi. Untuk memahami dengan jelas apa itu evolusi, mungkin kita perlu menyingkirkan beberapa penafsiran yang agak umum tentang evolusi. Pertama-tama, evolusi tidak berarti atau menyiratkan bahwa semua bentuk hidup cenderung ke arah manusia, atau bahwa setiap spesies yang ada sekarang berubah menjadi spesies lain. Tidak berarti bahwa manusia berasal dari monyet atau merupakan monyet buatan. Manusia memiliki nenek moyang yang memanjang kembali melalui spesies manusia sebelumnya. Mamalia lain yang ada saat ini juga memiliki nenek moyang yang ada sebelumnya. Untuk memahami dengan jelas apa itu evolusi, mungkin kita perlu menyingkirkan beberapa penafsiran yang agak umum tentang evolusi. Pertama-tama, evolusi tidak berarti atau menyiratkan bahwa semua Untuk yang kedua, evolusi tidak identik dengan Darwinisme. Darwinisme adalah salah satu penjelasan tentang bagaimana satu spesies mungkin muncul dari spesies lain. Beberapa tahun yang lalu, ketika seseorang ilmuwan terkemuka mengatakan bahwa dia tidak menerima Darwinisme, dia salah mengutip dengan menyatakan bahwa dia tidak percaya pada evolusi. Seseorang mungkin menolak teori seleksi alam Darwin seperti banyak orang dan masih menerima teori evolusi. Ketiga, evolusi bukanlah penjelasan tentang kehidupan ataupun asal-usul kehidupan. Ini adalah sejarah suatu proses atau interpretasi deskriptif tentang bagaimana satu spesies diturunkan dari spesies lain. Interpretasi semacam itu mungkin mekanis, vitalistis, atau teleologis. Mereka mungkin non-teistik atau teistik hanya karena... Ya Pak? Ya Prof? Ke azan, stop dulu. Berhenti dulu, Pak. Berhenti. Oh, Ya, masih ada azan.
Silakan teruskan. Baik, Prof. Silakan. Untuk keempat, evolusi kita tidak serta-merta merupakan pengingkaran terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Jika Anda tidak merasa sulit untuk percaya pada Tuhan, ketika Anda tahu bahwa individu telah menjadi dewasa sebagai hasil dari proses yang lambat dari pertumbuhan. History and Theory of Evolution, sejarah dan teori evolusi. Ajaran evolusi seperti halnya begitu banyak ide lain dengan orang Yunani kuno. Pandangan mereka bagaimanapun sebagian besar spekulatif. Yang pertama, Anaximenes dari tahun 611 sampai 546 sebelum Masehi berpikir bahwa makhluk hidup diciptakan di pantai oleh panasnya matahari dan bahwa manusia adalah keturunan dari jenis hewan lain. Empedocles mengatakan bahwa dari bumi yang berevolusi muncul tumbuhan dan hewan dan setiap bentuk struktur. Dia memiliki gagasan aneh bahwa organ atau anggota dari semua jenis berkembang secara terpisah dan disatukan, kemudian pada saat itu hanya yang terkuat yang bertahan. Anaxagoras berpikir bahwa benih kehidupan berasal dari sumber di luar bumi dan berkembang dalam kelembaban di bawah pengaruh panas matahari dan bimbingan pikiran yang mengarah. Aristoteles mempelajari sekitar 500 spesies hewan dan mengklarifikasinya. Dia mengakui perkembangan dan hubungan dalam spesies saja. Dia menolak gagasan Empedocles tentang kelangsungan hidup yang terkuat. Charles Darwin kemudian memberi penghormatan kepada Aristoteles ketika dia mengatakan Linnaeus dan Cuvier telah menjadi dua dewa saya, meskipun dengan cara yang berbeda, tetapi mereka hanyalah anak sekolah dari Aristoteles. Gagasan perkembangan di dalam alam dan gradasi makhluk hidup dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi ditemukan dalam tulisan-tulisan berbagai filsuf. Namun pada tahun 1859 ketika Charles Darwin menerbitkan Origin of Species-nya, teori evolusi organik mulai berkembang, mendapatkan penerimaan luas selama 100 tahun sebelumnya. Telah disiapkan oleh sekelompok besar peneliti yang cermat. Misalnya Linnaeus, seorang naturalis Swedia abad ke-18, telah menemukan bahwa bentuk tumbuhan dan hewan tidak dapat dipisahkan secara kaku. Ketika dia membuat klasifikasi spesies Buffon dan Cuvier di Prancis telah melakukan studi anatomi komparatif di bidang geologi telah menetapkan prinsip uniformitarianisme, menunjukkan operasi universal dan seragam faktor penyebab dalam sejarah. Dia mengatakan bahwa masa lalu harus dijelaskan oleh masa kini, kecuali ada bukti sebaliknya. Erasmus Darwin di Inggris dan Lamarck di Prancis telah mengemukakan teori evolusi yang dikenal sebagai Lamarckianisme atau teori pewarisan sifat-sifat yang diperoleh. Charles Darwin dan Alfred Wallace bekerja secara independen sampai pada kesimpulan serupa yang sekarang kita pertimbangkan karena akumulasi bukti yang panjang dan melelahkan dari Darwin bersama dengan publikasi Origin of Species di tahun 1859 dan Decline of Man pada tahun 1871. Pandangan ini biasanya disebut Darwinisme untuk memahami teori seleksi alam Darwin. 4 hal yang perlu diketahui dan diingat. Yang pertama, keturunan suka cenderung menghasilkan spesies seperti fakta yang jelas dari pengalaman dan pengamatan manusia yang tampaknya beroperasi di seluruh alam benda bernyawa. Yang kedua, variasi sementara. Hewan cenderung menghasilkan turunan
keturunan seperti dirinya sendiri. Tidak ada dua hewan yang spesies sama, selalu ada sedikit variasi individu dalam struktur atau fungsi. Variasi ini terjadi karena penyebab organik atau hanya kebetulan. Yang keempat, perjuangan untuk hidup karena tidak ada cukup makanan atau ruang untuk semua makhluk hidup. Ada persaingan sengit untuk hidup atau perjuangan untuk hidup. Yang keempat, kelangsungan hidup mengisi keturunan mereka dengan variasi yang paling menguntungkan atau yang paling sesuai. Dengan kondisi di mana mereka harus hidup adalah yang bertahan hidup, sisanya turun dalam perjuangan dan tidak menyebarkan jenisnya yang dipilih dan dilestarikan oleh alam akan melahirkan keturunan. Lagi-lagi dengan variasi kebetulan atau modifikasi, pada akhirnya perubahan ini akan melahirkan spesies baru. Seluruh proses yang dijelaskan di atas dikenal sebagai seleksi alam. Langmark mengklaim bahwa adaptasi yang dilakukan oleh organisme individu dalam upayanya untuk bertahan hidup diturunkan ke keturunannya atau mewarisi. Darwin mengklaim bahwa organisme dengan variasi peluang yang paling menguntungkan bertahan. Maka satu-satunya organisme yang tetap memiliki keturunan adalah mereka yang memiliki kemampuan khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karena variasi dalam keturunan ini, beberapa dari mereka memiliki kemampuan khusus lebih lanjut untuk menyesuaikan diri, yaitu bertahan hidup dalam perjuangan untuk bertahan hidup setelah proses variasi dan seleksi ini hingga selama beberapa generasi. Organisme yang bertahan hidup akan sangat berbeda dari organisme yang pertama kali berjuang untuk menyesuaikan diri. Spesies baru akan muncul. Dengan kata lain, alam dalam proses perjuangan untuk eksistensi memilih organisme yang paling mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi, demikianlah interpretasi Darwin yang telah terkenal tentang evolusi organik asal-usul spesies melalui seleksi alam. Germinal continuity and the mutation theory, kontinuitas germinal dan teori mutasi. Sejak zaman Darwin, berbagai perubahan atau modifikasi teori evolusi telah dikemukakan. Kita dapat mengambil ruang untuk menjelaskan hanya dua yang paling penting, yang berhubungan dengan nama Weismann dan De Vries. Weismann mengemukakan teori kontinuitas germinal. Menurut teori ini, sel-sel benih yang tidak terpengaruh oleh perubahan atau variasi dalam sel-sel tubuh diturunkan dari generasi ke generasi. Induk adalah pembawa atau wali dari plasma nutfah yang menghasilkan keturunan sel germinal, hanya tunduk pada variasi atau mutasi mereka sendiri dan tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi dalam kehidupan orang tua. Ini menjelaskan mengapa setiap generasi cenderung menghasilkan keturunan seperti dirinya sendiri. Bahan germinal meningkat melalui proses pembelahan sel. Pada tahun 1900, Hugo de Vries, seorang ahli botani Belanda, menerbitkan sebuah risalah tentang the mutation theory yang mendapat perhatian dan penerimaan luas sebagai interpretasi evolusi atau asal-usul spesies. Pengertian bahwa keturunan mewarisi variasi. Gagasan bahwa evolusi mungkin berlangsung dengan perubahan germinal yang tiba-tiba dan relatif permanen. Bukannya dengan sedikit variasi, ialah gagasan baru. Bukti yang dikemukakan oleh De Vries telah dikonfirmasi dan didukung oleh bukti tambahan, sehingga teori telah mendapatkan dukungan luas. Pandangan Weismann dan De Vries dapat dimasukkan ke dalam teori Darwin, dan hasilnya disebut sebagai neo-Darwinisme. Setelah mutasi terjadi sebagai perubahan permanen dalam sel germinal. Evidence for organic evolution atau bukti evolusi organik.
Yang pertama, komparatif anatomi, anatomi perbandingan. Dalam bidang ini dilakukan studi tentang korespondensi struktural yang ada dalam divisi besar hewan. Perbandingan dibuat dari tulang, otot, organ tubuh, dan jaringan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tulang dan otot tungkai yang sama telah menyesuaikan diri untuk memenuhi berbagai kegunaan hewan yang berbeda, telah beralih ke berlari, memanjat, melompat, menggali, terbang, dan berenang. Misalnya biji kemiripan dapat ditelusuri antara lengan manusia, kaki depan anjing, domba, atau kuda, dan sayap burung, sirip anjing laut atau ikan paus, dan kaki depan kadal. Vestiga remains atau peninggalan, beberapa organ pada hewan seperti jantung sangat penting untuk kehidupan dan disebut organ vital. Organ lain seperti limpa dapat diangkat tanpa menyebabkan kematian. Beberapa organ dan kelenjar tidak berguna atau merosot dan disebut organ vestigial. Mereka adalah organ yang sedang berkembang dan berfungsi dalam beberapa bentuk. Hewan tingkat rendah tetapi telah kehilangan fungsi atau kegunaannya dalam bentuk selanjutnya. Contohnya adalah sayap, ngengat, gipsin betina, bau busuk yang digunakan, mata yang rusak pada berbagai hewan gua, dan sumur appendix berbentuk caci yang diketahui pada manusia. Organ-organ seperti itu entah sekarang tidak berfungsi atau melayani fungsi baru ditafsirkan sebagai bukti nyata perkembangan evolusioner. Selanjutnya, embriologi. Embriologi berurusan dengan organisme pada tahap awal. Perkembangan dari ovum yang dibuahi. Dalam sejarah kehidupan individu, setiap organisme individu cenderung merekapitulasi atau melewati berbagai tahap utama yang dilalui nenek moyangnya dalam sejarah ras mereka. Dalam embrio whalebone paus ada dasar kaki belakang dan gigi. Banyak gigi yang hilang sebelum tahap dewasa tercapai. Nenek moyang awal paus hidup di darat. Semua hewan yang lebih tinggi dalam perkembangan embrioniknya melewati tahap mirip ikan, akan lengkungan insang dan celah insang. Pada embrio hewan dengan 4 bilik jantung, jantung pertama 2 bilik dan kemudian 3 bilik. Seperti pada amfibi embrio dari spesies hewan yang berbeda, cenderung sama pada tahap awal. Hewan yang lebih rendah menghentikan perkembangannya pada titik tertentu. Embrio hewan yang lebih tinggi melewati tahap tambahan. Selanjutnya fosil form atau bentuk fosil. Ilmu paleontologi berkaitan dengan kehidupan periode geologis masa lalu. Sejauh yang dapat dipelajari melalui fosil atau sisa-sisa yang telah diawetkan di kerak bumi, sisa-sisa hewan punah yang pernah berkeliaran di bumi dan bentuk hewan sebelumnya yang berlanjut untuk hidup hari ini telah ditemukan. Usia fosil dapat diketahui kira-kira oleh lapisan kerak bumi, di mana ia tertanam kumpulan fosil yang paling terkenal dan terlengkap di antara vertebrata adalah kuda. Perkembangannya dapat ditunjukkan dari hewan kecil setinggi sekitar 18 inci melalui berbagai modifikasi. Selanjutnya, some philosophical implication of evolution. Beberapa implikasi filosofis dari evolusi. Selama 100 tahun terakhir atau lebih, sebuah revolusi dalam pemikiran manusia telah menyebabkan perubahan luas di semua bidang pengetahuan manusia. Sehingga kita hidup dalam iklim intelektual baru. Konsep evolusi telah memainkan peran penting dalam penciptaan pandangan modern. Revolusi dalam pandangan intelektual yang ditimbulkan hanya dapat dibandingkan dengan perubahan-perubahan yang dibawa oleh kelompok astronom dan fisikawan, di mana Copernicus dan Newton menjadi anggotanya, atau dengan teori relativitas dan materi yang telah dikemukakan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Bagi banyak orang, konsep evolusi adalah paling luas jangkauannya, karena menyangkut begitu langsung status dan tempat manusia di alam semesta.
Ini tidak hanya melibatkan bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, tetapi juga pandangan agama manusia dan pendidikannya. Metode ini telah menjadi dasar penelitian di bidang yang terpisah, jauh seperti sejarah dan kedokteran modern. Mari kita pertimbangkan beberapa implikasi dari ide evolusi untuk pandangan kita tentang pikiran, alam semesta, manusia, moral, dan agama. Ketika kita beralih ke pandangan modern tentang alam semesta, kita menemukan bahwa teori evolusi, terutama dalam aspek yang lebih besar, telah memaksa manusia untuk melepaskan gagasan lama tentang dunia yang tetap dan tidak bergerak. Konsep utama selanjutnya lebih mungkin untuk berubah. Proses perkembangan relatif dan kemajuan, ada kecenderungan untuk menganggap realitas bukan sebagai substansi, tetapi sebagai proses. Banyak filosofi evolusi yang muncul atau kreatif telah muncul ketika kita mempertimbangkan berbagai jenis filsafat. Kita akan melihat bahwa mereka semua mengenali konsep evolusi meskipun mereka menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Bagaimana pandangan kita tentang manusia dipengaruhi oleh konsep evolusi? Karena manusia terkait dengan semua makhluk hidup lainnya dan merupakan bagian dari tatanan alam. Manusia dipaksa untuk mempertimbangkan kembali seluruh pertanyaan tentang sifat manusia dan status dalam tatanan alam. Kerajaan hewan, apakah itu meningkatkan perawakannya? Karena manusia tampak merupakan pencapaian puncak dari proses evolusi yang panjang. Apakah manusia masih menjadi pusat segalanya, atau apakah ia hanya seperti lalat pusing yang berputar di permukaan? Pada awalnya, beberapa orang berpikir bahwa pandangan yang lebih baru merendahkan manusia, dan ada banyak ekspresi dari sikap ini dalam literatur yang lain menyerang teori evolusi, dan bahkan mencari hukum untuk mencegah hasil penelitian tersebut diajarkan di sekolah-sekolah. Bagaimana gagasan evolusi mempengaruhi pandangan kita tentang moral dan nilai? Pada suatu waktu, moral dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan spesifik, seperti spesies hewan. Tetapi dengan munculnya teori evolusi dan penekanan pada penelitian sejarah, itu mengakui bahwa ada sejarah moralitas dan evolusi moral yang harus ditemukan dan dijelaskan alih-alih sistem otoritatif dan tetap. Moralitas kemudian dilihat lebih sebagai penemuan progresif yang dinamis dari sarana dan kondisi yang diperlukan untuk kehidupan yang menyeluruh bagi individu dan untuk masyarakat. Moralitas didasarkan pada kehidupan itu sendiri. Moralitas tumbuh dari kehidupan dan kebutuhannya dan menjadi matang seiring dengan kecerdasan dan budaya manusia. Moralitas menjadi reflektif pada keseragaman yang luas dan mengesankan di antara kode-kode manusia. Moralitas menggeser basis dan penekanannya, tetapi tidak menurunkan atau kehilangan kepentingannya. Selanjutnya, sejauh mana pandangan manusia tentang agama dan Tuhan telah dipengaruhi oleh pasangan pendapat intelektual baru. Teori evolusi memiliki implikasi yang luas bagi agama. 3 kemungkinan muncul dengan sendirinya kepada para pemimpin agama dunia modern. Yang pertama, mereka mungkin mencoba untuk mempertahankan pandangan pra-ilmiah yang lebih tua tentang agama dan Tuhan, untuk menyangkal teori evolusi dan berusaha untuk mendiskreditkannya. Sebuah kelompok kecil dan suka berperang mengambil pendirian ini mendiskreditkan atau melarang sebuah bukti. Yang kedua, mereka mungkin mengajukan interpretasi agama yang menjaga loyalitas agama tanpa terlibat dalam kontroversi ilmiah yang utama. Ini adalah upaya untuk menjaga 2 bidang tersebut. Agama kemudian dapat dikatakan peduli dengan penilaian nilai, bukan penilaian faktual. Atau agama mungkin menjadi masalah kesalehan pribadi. Yang ketiga, mereka mungkin menerima dengan jujur teori evolusi dan membuat penyesuaian intelektual apapun tampaknya.
Inilah jalan yang akhirnya diambil oleh sebagian besar pemimpin agama. Agama adalah produk evolusi dan manusia adalah religius karena mereka hidup di alam semesta yang memunculkan respon religius di dalamnya. Dengan demikian, agama tidak didasarkan pada otoritas luar, tetapi pada otoritas pengalaman dan akal manusia. Ini pada gilirannya bergantung pada otoritas luar. Kodrat manusia dan kodrat alam semesta bagi manusia religius, Tuhan hadir di seluruh proses. Tuhan tidak menciptakan manusia pertama dan kemudian berhenti. Dunia masih dalam proses dan setiap hari adalah hari kreatif. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya. Saya kembalikan ke Pak Eko. Ini Pak Eko sampai jam berapa ya Pak Eko? Sampai jam 12:10, Bapak. 11:10. Masih bisa diteruskan sebentar ya. Monggo, Bapak. Ke chapter 10 ya. Chapter 10, langsung chapter 10. Ya, sesampainya aja. Chapter 10. Baik, terima kasih Pak Eko dengan Prof. Prabowo. Mohon izin menampilkan PPT. Ya, silakan, PPT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di chapter 10, What is Man, atau apa itu manusia. Next. Apa itu manusia? Menurut John Ruskin, setiap orang pasti bertanya dan berusaha menjawab 3 pertanyaan, yakni dari mana saya datang, saya ini apa, dan kemana saya akan pergi. Pernyataan Socrates yang terkenal adalah kenalilah dirimu sendiri. Terlalu sering mungkin kita telah melihat kelinci percobaan dalam upaya kita untuk mempelajari perilaku. Namun kita semua lupa bahwa studi yang tepat tentang umat manusia adalah manusia itu sendiri. Studi kehidupan di tingkat bawah manusia telah membawa kita terhadap informasi yang sangat berharga, tetapi mereka gagal untuk mengenali sifat unik atau khas dari manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang tidak biasa, di mana manusia tampaknya menjadi bagian dari alam dan mengambil bagian dari cara-cara alam. Namun tampaknya juga melampaui atau naik di atas alam dan melakukan kontrol yang cukup besar atasnya. Terdapat 3 interpretasi manusia yang agak berbeda. Yang pertama berdasarkan pandangan klasik dan rasionalistik tentang manusia yang sebagian besar diwarisi dari Yunani dan Roma. Yang kedua pandangan dari Hebreu Kristen tentang manusia yang sebagian besar berasal dari sumber-sumber Palestina. Yang ketiga interpretasi ilmiah tentang manusia yang merupakan pandangan naturalistik atau biologis tentang manusia. Ada berbagai subdivisi, adaptasi, dan transformasi dari pandangan tersebut. Mereka sering digabungkan, seperti misalnya dalam sintetis abad pertengahan dari Hebreu Kristen dan tradisi klasik. Pemikiran manusia hari ini mungkin mengandung ketegangan dari ketiga sikap. Beberapa individu dan kelompok, bagaimanapun cukup dekat dengan satu atau lain dari interpretasi ini. Yang pertama, pandangan klasik dan rasionalistik tentang manusia. Menurut pandangan ini, yang terutama diwarisi dari Yunani dan Roma, dihidupkan kembali dengan cara yang sedikit berbeda selama Renaissance, di mana manusia adalah makhluk rasional. Bagi Plato, akal adalah bagian tertinggi dari jiwa dan ditakdirkan oleh hak ilahi untuk memerintah tubuh. Itu independen dan abadi dalam sifat esensialnya. Satu-satunya alasan yang mampu menembus sifat alami segala sesuatunya. Bagi Aristoteles juga,
Akal adalah kemampuan jiwa yang tertinggi. Itu adalah hadiah milik manusia yang membedakannya dari alam lainnya. Orang-orang Stoik percaya pada alasan kosmik atau logos yang meliputi segala sesuatu. Orang yang ideal adalah orang yang bijak, yang menekan emosinya dan mengatur dunia dengan mengendalikan dirinya sendiri. Alasan harus memeriksa kesaksian indera karena pertujuan akal adalah pusat dalam pengetahuan manusia. Menurut interpretasi sentral ini, manusia harus dipahami terutama dari sudut pandang sifat dan keunikan kekuatan rasionalnya. Pikiran adalah prinsip pemersatu dan pengorganisasian, dan dengan demikian dapat dibedakan dari tubuhnya. Alasan tersebut sebagai kebanggaan dan kemuliaan dari manusia. Bagi Socrates dan Plato, serta para pengikutnya, orang yang cerdas adalah orang yang berbudi luhur. Untuk mengetahui yang benar adalah dengan melakukannya. Kejahatan adalah hasil dari ketidaktahuan. Tujuan usaha dan kemajuan manusia adalah perkembangan yang serasi dari semua fungsi dan kemampuan manusia melalui keunggulan dan kesempurnaan akal dalam diri manusia dan masyarakat. Sementara pandangan klasik manusia adalah optimis, terutama di dalamnya terdapat keyakinan pada akal manusia dan pandangannya bahwa manusia yang cerdas itu berbudi luhur. Ada nada melankolis dalam peradaban Yunani Romawi. Banyak pemikir Yunani terkesan dengan singkatnya kematian manusia. Mereka juga tidak percaya bahwa sejumlah besar orang bisa termasuk di antara orang yang bijak. Sejarah memiliki sedikit makna karena dipandang sebagai rangkaian siklus atau pengulangan tanpa akhir. Beberapa orang seperti Demokritus, Epicurus, dan Lucretius menafsirkan manusia sebagai keseluruhan bagian dari alam. Tetapi mereka tidak menyangkal pentingnya akal. Mereka hanya menafsirkan dalam istilah yang lebih naturalistik dan mekanis. Yang kedua adalah pandangan Hebreu Kristian tentang manusia. Menurut penafsiran Hebreu Kristian, manusia harus dipahami terutama dari sudut pandang asal-usul ilahinya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan diciptakan menurut gambar Tuhan. Dia berada di titik di mana alam dan roh bertemu. Fakta bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas, terikat pada bumi yang menjelaskan kelemahan dan keberdosaannya. Fakta bahwa manusia sebagian adalah makhluk spiritual yang melampaui alam, menjelaskan keunikan, nilai, dan kemungkinannya yang hampir tak terbatas. Pandangan tentang manusia ini bersifat religius dan teologis dalam penekanan umumnya. Itu menempatkan manusia di alam semesta yang bermakna dan memiliki tujuan. Manusia adalah ekspresi dari kecerdasan dan tujuan moral yang ada di alam semesta, di mana manusia melampaui kondisi alam kehidupan, dan manusia tidak menjadi dirinya sendiri sampai dia mengabdikan diri pada yang tertinggi yang dia tahu atau kepada Tuhannya. Manusia adalah orang yang berdosa, yang mampu menolak panggilan untuk taat secara bebas dan bersekutu dengan Tuhan. Terlalu sering dia menyerah pada sensualitas, ketidakadilan, dan egoisme atau kesombongan. Sensualitas memberi jalan pada keinginan dan nafsu seseorang. Ketidakadilan adalah memperoleh beberapa hak istimewa atau keamanan dengan mengorbankan orang lain. Kesombongan adalah usaha manusia untuk merebut tempat Tuhan. Terlihat dalam keinginan manusia akan kemuliaan dan kekuasaannya. Kebanggaan akan pengetahuan atau kekuatannya ini membuat manusia jatuh ke dalam kesalahan ketika dia gagal menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat berharga atau bernilai adalah sentral dalam tradisi Hebreu Kristian. Orang harus menjadi tujuan, tidak pernah digunakan sebagai sarana. Hak didasarkan pada kebaikan, dan kebaikan adalah apa yang memiliki nilai bagi orang-orang. Ini membuat perbedaan antara benar dan salah menjadi perbedaan faktual, bukan hanya masalah pendapat, tradisi, atau kebiasaan. Manusia adalah makhluk dengan kemungkinan yang hampir tak terbatas untuk kebaikan atau kejahatan.
Dalam kelemahannya, dia banyak yang jatuh ke tingkat binatang dan hidup sebagai salah satu dari mereka, tetapi dalam kekuatannya, dia bisa naik ke ketinggian yang luar biasa. Manusia memiliki kebebasan moral dan tanggung jawab. Christian menekankan cinta, tidak mementingkan diri sendiri atau pikiran sosial sebagai kebajikan tertinggi. Mereka percaya bahwa dalam kehidupan Yesus dari Nazaret, manusia memiliki ekspresi kehendak, baik yang kreatif yang diperlukan untuk rekonstruksi pribadi dan sosial. Dalam Yahudi, keadilan dan kebenaran ditekankan oleh agama, dan kesadaran kelompok lebih erat terkait daripada dalam agama Kristen. Bagi banyak orang di dua kelompok ini, agama adalah gerakan historis, di mana manusia berusaha menemukan nilai-nilai intrinsik kehidupan. Tujuan utama manusia dalam pandangan Hebreu Kristen ini adalah pengabdian kepada Tuhan. Yang ketiga adalah interpretasi ilmiah tentang manusia. Interpretasi ilmiah modern tentang manusia banyak dan beragam, tergantung pada ilmu yang kita tuju. Fakta-fakta tertentu secara umum diterima dalam semua ilmu ini. Manusia adalah bagian dari tatanan fisik alam, dan ia harus mematuhi hukum fisika dan kimia, seperti halnya organisme mereka. Seperti benda lain, ia memiliki ukuran, berat, bentuk, dan warna. Ia menempati ruang dan waktu dan hukum alam seperti hukum gravitasi yang berlaku kepadanya seperti pada objek fisik lainnya. Kondisi khusus tertentu harus dipenuhi agar kehidupan dapat terus berjalan. Manusia menyerap zat asing ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi zatnya sendiri. Perubahan kimia terjadi selama bernafas dan mencerna dan dalam proses aksi kelenjar. Ketika tubuhnya dianalisis, unsur-unsur kimia yang sama ditemukan di dalam dirinya seperti di udara, air, bumi, dan bintang-bintang. Jadi untuk beberapa sains, manusia adalah makhluk fisik dan kimia. Dari sudut pandang lain, manusia dikatakan sebagai salah satu binatang. Dia adalah salah satu dari hampir sejuta spesies hewan yang hidup di permukaan bumi. Seperti pada tumbuhan dan hewan lain, unit tubuhnya adalah sel. Ia memiliki banyak karakteristik yang sama dengan hewan lain dan dikatakan sebagai bagian dari proses evolusi yang berlangsung lama. Laki-laki dan perempuan yang sekarang hidup di bumi cukup mirip untuk menjamin klasifikasi mereka sebagai satu spesies Homo sapiens. Masyarakat modern sering dibagi menjadi 3 kelompok ras kulit, putih atau Kaukasia, kuning atau Mongolia, hitam atau Negroid. Ada kesepakatan luas di antara kelompok ras bahwa semua ras manusia yang ada memiliki asal-usul yang sama pada waktu yang jauh di masa lalu, dan bahwa ras yang berbeda telah berkembang dari sumber yang sama sebagai akibat dari mutasi dan pemisahan oleh hambatan geografis. Semua ras yang hidup sangat mirip, sehingga mereka dapat dan melakukan kawin campur sehingga menghasilkan keturunan yang subur. Tidak ada pembenaran untuk klaim bahwa setiap ras secara inheren lebih unggul atau lebih rendah dari yang lain. Ada individu superior dan inferior di antara semua kelompok ras. Terdapat 3 ciri-ciri fisik yang membedakan manusia dari hewan tingkat tinggi lainnya. Yang pertama adalah postur tegaknya. Postur tegak manusia membebaskan lengan dan tangan untuk mengeksplorasi dan manipulasi, sedangkan hewan lain harus mencakar, mencium, merasakan, atau menggigit. Yang kedua adalah jari dan ibu jarinya yang bebas dan rotasi lengan. Jari dan ibu jari yang fleksibel dan bebas memungkinkan manusia untuk melawan ibu jari dengan 4 jari lainnya dalam menggenggam suatu objek. Tulang selangka yang berkembang dengan baik yang memungkinkan rotasi lengan, memberikan kebebasan yang lebih besar dan memungkinkan lengan untuk menutupi lebih banyak wilayah daripada kaki depan banyak hewan. Dan yang ketiga adalah otak dan kepalanya lebih besar dan sistem saraf yang lebih terorganisir dan rumit. Tidak hanya kapasitas tengkorak, rata-rata manusia sekitar 3 kali kapasitas tengkorak rata-rata kera antropoid terbesar. Tetapi pada manusia perkembangan terbesar ada di selebrum.
Pusat proses mental yang lebih besar ini memungkinkan perilaku yang lebih licik dan halus di pihaknya. Lalu ada juga Nah, lebih licik itu, lebih baik itu, ya, lebih baik dan halus ya. Halo, Oke, Bapak. ya jangan licik tapi baik dan halus ya. Oke. Pusat proses mental yang lebih besar ini memungkinkan perilaku yang lebih baik dan halus di pihaknya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri sosial dan budaya tertentu yang membedakan manusia dari hewan yang dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama ada artikulasi ucapan, bahasa lisan, dan tulisan atau penggunaan simbol. Lisan dan kata-kata tertulis adalah kendaraan utama budaya. Mereka menjaga masa lalu tetap hidup dan terus memberi makan memori dan bahan imajinasi. Yang kedua ada penemuan dan kemajuan budaya yang besar. Ini termasuk penemuan dan penggunaan hal-hal seperti api, logam, peralatan, dan mesin, dan berbagai jenis organisasi sosial yang semuanya memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang lebih penuh. Yang ketiga adalah tumbuhnya kerjasama dalam unit yang semakin besar. Kemajuan manusia tampaknya bergantung pada kemampuan manusia untuk bekerja sama dalam kelompok yang lebih besar dan lebih besar lagi. Kerjasama sosial ini adalah salah satu syarat untuk kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat yang saling bergantung. Pandangan ilmiah yang ketat tentang manusia tidak melampaui fakta objektif seperti yang diungkapkan oleh berbagai ilmu. Manusia berbeda dari hewan dalam kemajuan anatomis dan kompleksitas fisiologisnya dan pola perilakunya yang lebih rumit. Pandangan ilmiah dapat berbentuk mekanisme yang menyatakan bahwa manusia dan semua aktivitasnya ditentukan oleh hukum fisika dan kimia. Dari zaman Yunani awal hingga sekarang, beberapa orang telah menegaskan bahwa bentuk kehidupan organik atau lebih tinggi termasuk manusia hanyalah proses yang lebih kompleks yang dapat dijelaskan oleh hukum yang mengatur materi dan gerak. Vitalisme menegaskan bahwa organisme hidup untuk beberapa prinsip kehidupan atau sintesis kreatif. Teori alternatif adalah teori kemunculan atau teori level yang menyatakan bahwa kualitas atau bentuk baru muncul yang tidak dapat dijelaskan oleh level sebelumnya. Dari sudut pandang ini, materi, kehidupan, pikiran, dan nilai semuanya mungkin asli. Yo. Mungkin Mohon maaf Bapak untuk presentasinya sinyalnya terputus. Akan di-share screen ulang. Apakah sudah terlihat Bapak PPT-nya? Sudah. Yang selanjutnya adalah evaluasi dari ketiga interpretasi
yang sudah dipaparkan tadi, yakni budaya modern, adalah sintesis dari ide, ideal, dan cara hidup yang berasal dari Yunani awal, pandangan Hebreo-Kristian, dan kemajuan ilmiah abad terakhir. Ilmu mempelajari manusia sebagai objek fisik, sebagai hewan yang rumit, sebagai mekanisme stimulus respon, dan sebagai masalah sosial. Ilmu ini telah memberi kita banyak fakta atau bahan deskriptif mengenai kehidupan dan hubungan manusia. Mereka memberi kita informasi berharga dan ahli tentang segmen kehidupan manusia. Pengetahuan tentang metabolisme kita, kepekaan alergi kita, pewarisan Mendelian, mekanisme pertahanan, dan kecerdasan kita adalah penting. Ada sejumlah besar pengetahuan teknis yang tidak dapat kita peroleh dengan metode lain. Kita membutuhkan lebih banyak, bukan lebih sedikit fakta-fakta seperti itu untuk hidup lebih baik. Pandangan ilmiah tentang manusia adalah pandangan yang diterima sejauh ini dan tidak ada batasan atau hambatan yang menghalangi jalannya. Kekurangan bukan karena salah, tetapi karena tidak lengkap dan akibatnya tidak memadai. Hanya pandangan biologis manusia, interpretasi fisika kimia sudah cukup dalam dirinya sendiri. Ada bahaya bahwa kita mengurangi kualitas kepribadian manusia yang kaya itu ke fungsi organisme biologis, dan kemudian mencoba menafsirkan organisme tersebut menurut aksi dan reaksi fisik dan kimia. Ilmu dengan penekanannya pada objektivitas cenderung mengabaikan apa yang khas tentang manusia. Pengetahuan yang diberikan kepada kita oleh sains agak terkait dengan pengalaman kita sehari-hari seperti peta jalan terkait dengan peta jalan yang harus menghilangkan warna dan aroma pedesaan dan kesenangan dan ketidaknyamanan para wisatawan. Sehingga dalam diagram ilmiah tentang sifat dan perilaku manusia meninggalkan sebagian besar warna dan baunya dan semua individualitasnya. Membatasi pengalaman manusia pada satu atau bahkan beberapa segmennya yang tidak filosofis. Karena filsafat mencari kelengkapan dan jawaban komprehensif atas pertanyaan interpretasi, Freud tentang manusia menurut libido dan perjuangan seks. Interpretasi Spengler tentang manusia sebagai binatang pemangsa atau interpretasi Marx tentang manusia menurut proses ekonomi ini bukanlah pandangan yang sepenuhnya salah, tetapi sangatlah miring. Pandangan Yunani tentang manusia sebagai makhluk rasional adalah pandangan yang baik tentang sifat dan kemungkinan manusia sejauh itu berjalan. Namun itu bukan pandangan yang lengkap tentang manusia. Akal memberi manusia martabat dan merupakan dasar dari tuntutannya akan kebebasan. Tetapi manusia bukanlah makhluk yang sepenuhnya rasional dan konsisten. Namun manusia berpotensi menjadi makhluk yang rasional. Ia harus mengikuti orang-orang Yunani dalam menghormati akal dan dalam mengolahnya dalam masyarakat manusia. Penekanan Kristen pada manusia sebagai makhluk yang hidupnya memiliki makna di alam semesta yang bermakna, pada nilai dan martabat setiap orang, dan pada cinta dan kepedulian sosial dalam hubungan manusia adalah benar dan sangat dibutuhkan dalam masyarakat kita saat ini. Banyak konsepsi teologis tentang manusia yang perlu direvisi atau dibuang. Tetapi pandangan Kristen sangat penting karena menolak untuk mereduksi kepribadian menjadi kodrat atau menganggapnya sempurna. Manusia hidup pada titik di mana alam dan roh bertemu. Dia memiliki kemungkinan besar baik untuk kejahatan maupun untuk kebaikan. Dalam pandangan Hebreo-Kristian ini, kebaikan dan kehendak Tuhan bersatu, moralitas dan agama menyentuh semua fase kehidupan. Di bawah pengaruh ilmu biologi, manusia modern kemungkinan besar menjelaskan ketegangan dalam kehidupan manusia sebagai konflik antara karakteristik hewani dan aspirasinya yang lebih tinggi, yang muncul seiring dengan perkembangan kekuatannya yang lebih tinggi. Manusia adalah anak alam, di mana dalam interaksi terus-menerus dengan lingkungannya. Tetapi dia juga orang yang sadar diri, roh yang berdiri di luar alam. Dia adalah pemberontak alam yang menolak untuk menerima kondisi saat dia menemukannya. Dari satu sudut pandang,
manusia adalah makhluk kebutuhan yang ditentukan oleh kekuatan alam dan oleh dorongan biologisnya. Dari sudut pandang lain, ia melampaui proses-proses alam itu dan memanipulasinya. Dalam mengacu pada elemen-elemen ini dalam sifat manusia, kata Reinhold Niebuhr. Pada kodrat esensial manusia, di satu sisi semua anugerah dan tekad alaminya, dorongan fisik dan sosialnya, perbedaan seksual dan rasnya, singkatnya adalah karakternya sebagai makhluk yang tertanam dalam tatanan alam. Di sisi lain, sifat esensialnya juga mencakup kebebasan jiwanya, transendensinya atas proses alam, dan akhirnya transendensi atas dirinya sendiri. Manusia dapat menjalani hidupnya pada tingkat biologis, di mana ia berusaha untuk memuaskan selera dan keinginan hewaninya, atau ia dapat menjalaninya pada tingkat manusia atau pribadi yang lebih khas. Kecuali dia secara sadar berusaha untuk hidup di tingkat yang lebih tinggi dan mempertahankan cita-cita kehormatan dan tanggung jawab pribadi yang mengakar. Dia kemungkinan akan kembali ke tingkat hewannya. Itu adalah kekuatan kita akan mencapai kedirian yang lengkap, karena juga merupakan hak istimewa kita jika kita menginginkannya untuk menekankan impuls pemersatu dan orientasi yang berada di otak depan dan kembali ke tingkat biologis. Kita kemudian menemukan kepuasan hidup dalam sensasi. Kita terlibat dalam perebutan kekayaan dan posisi sosial serta kekuasaan untuk tendangan yang kita dapatkan darinya. Dan untuk kesenangan yang lebih lanjut yang mereka miliki, kita tidak peduli lagi dengan cita-cita dan moralitas, dengan masalah pertumbuhan pribadi dan kemajuan sosial. Kita kemudian dapat melihat bahwa ada banyak interpretasi tentang manusia, dan bahwa mereka tidak selalu eksklusif satu sama lain. Masing-masing dari 3 interpretasi utama yang telah memberikan kontribusi wawasan penting. Mereka dapat digabungkan dalam sintesis untuk menghindari ekstrim salah satu dari mereka. Manusia dapat hidup pada tingkat yang sangat berbeda. Ia dapat hidup sebagai orang yang bertanggung jawab dengan hubungan yang luas dan kemungkinan pertumbuhan yang besar. Di sini terdapat faktor lain yang sehubungan dengan manusia sebagai pribadi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah kesadaran diri. Sementara hewan sadar, hanya manusia yang sadar diri. Kualitas adalah dasar dari tanggung jawab pribadi dan sosial. Yang kedua adalah mencerminkan pemikiran, yakni pemikiran yang abstrak atau kekuatan generalisasi. Sementara hewan dapat membentuk persepsi, ternyata manusia sendiri yang dapat membentuk konsep bila memungkinkan dia untuk berurusan dengan abstrak dan ideal. Yang ketiga adalah diskriminasi etis dan kekuatan memilih. Manusia adalah orang dengan kekuatan pilihan yang cukup besar. Dalam keadaan apa adanya, dia mengatakan bahwa apa yang seharusnya. Hati nuraninya yang seharusnya kegelisahan abadinya adalah harapan seluruh umat manusia. Yang keempat adalah apresiasi estetika, di mana manusia tidak hanya dapat menghargai keindahan dalam dunia tentang dirinya, tetapi juga dapat menciptakan keindahan. Yang kelima adalah penyembahan dan keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi. Manusia adalah makhluk yang beribadah, berdoa, bertaubat, dan memohon ampun. Ada dimensi di sini yang tampaknya menjadi bagian penting dari keberadaan manusia. Meskipun beberapa orang menjadi agnostik atau ateis, mereka cenderung mengganti Tuhan yang personal dengan Tuhan yang impersonal, negara, ras, atau beberapa proses di alam. Dan yang keenam adalah kreativitas Orde Baru, di mana kreativitas ini menemukan ekspresi dalam seni, filsafat, dan agama. Itu mencakup pencarian kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Dan itu telah mengekspresikan dirinya dalam banyak cara yang berbeda dalam peradaban dan budayanya pada masa lalu. Nah, penafsiran kita tentang manusia ini belum berakhir. Bab selanjutnya dalam buku ini akan membahas manusia dan hubungannya dengan manusia, kebebasan diri, pandangan dunia, nilai, agama, dan sejenisnya. Kesimpulan pada chapter ini, yakni yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang tidak biasa.
Manusia tampaknya menjadi bagian dari alam dan mengambil bagian dari cara-cara alam. Namun, tampaknya juga melampaui atau naik di atas alam dan melakukan kontrol yang cukup besar. Manusia dapat hidup pada tingkat yang sangat berbeda, di mana ia dapat hidup sebagai orang yang bertanggung jawab dengan hubungan yang luas dan kemungkinan pertumbuhan yang sangat besar. Dan terdapat 3 interpretasi yang agak berbeda tentang manusia itu sendiri, yakni pandangan klasik rasionalistik tentang manusia, pandangan Hebreu Kristen tentang manusia, dan interpretasi ilmiah tentang manusia. Demikian presentasi untuk chapter 10. Saya kembalikan ke Prof. Prabowo dan Pak Eko. Ya baik. Ya. Saya memang nggak akan banyak bertanya karena Pak Eko segalanya karena mengajar waktu sudah sampai ke bab 10. Jadi minggu depan ini UTS-nya sampai chapter 10. Ya Pak Eko ya. Iya betul Bapak. Nanti kita pakai WA group itu ya. Soalnya itu pakai WA group. Kita batasi waktunya, nanti akan kita batasi waktunya Pak Eko. Yang melebihi batas mengumpulkannya, maka nilainya dikurangi. Jadi harus tepat waktu, jam sekian sampai sekian, cek. Biasanya itu. Iya Bapak. Bukan begitu. Ya baik, mungkin ada sedikit masukan dari Pak Eko, silakan. Saya rasa tidak ada Bapak, sudah cukup. Karena waktunya ini. Ya. sudah habis. Ya. Oh nanti saya telepon Pak Eko soal ujian kompres ya nanti. Oh iya Bapak, siap. Iya Bapak. Pak Sapri. Iya Bapak. Saya kira begitu. Saya akhiri. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bapak. Teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.